Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan bundanya, bincang iman Katolik minggu ini masih mengambil tema tentang Bunda Maria sebagai teladan kaum beriman dalam tahun refleksi seri 3. Dalam tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta ini, khususnya dalam minggu ini di bulan Maria, kita merefleksikan bagaimana Maria telah memberikan teladan dalam beriman, terutama bagaimana Maria terlibat dalam persekutuan para rasul. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14, kita jumpai peristiwa penting yang terjadi di sebuah ruangan yang disebut ruang atas. Dalam bahasa Latin disebut cenaculum, yang artinya ruang di tingkat atas atau ruang loteng atau ruang makan. Maka di ruang itulah Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya sebelum ia menderita sengsara dan wafat di salib. Di ruang itulah para murid berkumpul pada hari pertama minggu itu karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang baru saja membunuh, menyalibkan Yesus Sang Guru. Di ruang itulah Yesus yang bangkit menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan setelah Yesus naik ke surga, di ruang yang sama, ke-11 Rasul Yesus yang disebut dalam Kisah bab 1 ayat 13, yaitu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan Maria hadir di situ. Maria hadir bersama para rasul yang sedang berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Sang Guru. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Maria telah dinaungi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu para Bapa Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja artikel 53 menyebut Maria sebagai kenisah Roh Kudus. Lantas mengapa Maria sebagai kenisah Roh Kudus harus ikut bersama para rasul menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan atas mereka? Jawaban yang pertama, Maria hadir bukan untuk menonton para rasul berdoa. Ia hadir untuk ikut berdoa, memohon agar Roh Kudus yang dicurahkan atas para rasul benar-benar menjiwai hidup dan perutusan mereka. Dan Roh Kudus yang sama menghidupi pertumbuhan gereja yang akan segera lahir pada hari raya Pentakosta. Dan jawaban kedua, sebagai pribadi yang dinaungi oleh Roh Kudus, Maria senantiasa hadir dalam persekutuan para rasul yang bertekun dalam doa bersama. Mereka menjadi gambaran atau model dari gereja yang bertekun dalam doa bersama.
Sementara Maria menjadi gambaran atau model atau pola teladan dari setiap anggota gereja yang mau bersekutu dalam doa bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan Bunda Maria, mari kita meneladani Bunda Maria. Sebagai umat beriman yang juga dijiwai oleh Roh Kudus, yang mengalami Pentakosta baru, mari kita terus berusaha untuk setia hidup dalam persekutuan bersama gereja yang berdoa. Pada masa pandemi ini, mari kita bertekun bersama gereja yang berdoa, entah yang dilakukan secara online maupun secara offline. Sekian, Ave Maria.